Ya Pak, ngelanjut ke cerita kita tain Pak ya. Iya. Tapi sebelum kita ngelanjut ke sejarah tain, hamba nak bertanya sama Bapak. Mulai mengkala Bapak mulai nulis sejarah, sejarah Tamiang, sesilah Raja Tamiang. Jadi hamba kelih Bapak mahir betul, paham betul. Jadi dan cerita sejarah-sejarah di luar Tamiang juga, khususnya sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Islam Pak. Ya. Jadi Pak, masalah sejarahnya memang udah bawaan badan memang udah lama Pak dari belajar, hobi. Tapi terutama lu yang tulis-tulis nih khusus keluarga udah masalah kerajaannya baru sekitar 4 tahun. Setelah berkawan atau ada hubungan dengan kerajaan Sungai Yu. Dan dia ada meminjam ke buku-buku gambar kan. Dia tulis lah, merangkum beliau tulis. Sampai sekarang ini sekitar ada 12 silsilah yang sudah hamba tulis Pak. Silsilah Tamiang, hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain, dengan usulnya dengan Aceh Aceh, Samudra Pasai, Perla, udah Delhi. Insyaallah sudah hamba tulis Pak. Sampai ke Siak Pak ya. Siak Beling ada Pak. Dan kalau untuk kerajaan Islamnya Pak, dari mulai Nabi dah hamba tulis. Masa Nabi Muhammad, masa Ulama Rasyidin sahabat ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah ya Bani Umayyah yang menjadi khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian naiklah Bani Abbasiyah Pak. Sampai ke tahun 1258 setelah diserang Mongol Pak. Maka larilah ke khalifahan Islam ke Turki Utsmani Istanbul Pak. Insyaallah boleh sudah ada siap. Insyaallah, alhamdulillah Bapak. Jadi sambung kita tain Pak. Bapak cerita kita tain mengenai istilah sampai dinasti ganda sampai terakhir Raja Tan Penok. Raja Tan Penok ada anak yang jumpa di rumpun buluh. Ialah jadi raja setelah Tan Penok, iaitu dinamakan dengan dinasti Suluh lah ya. Amba nak nyahih nak bapak ini ada juga mendengar cerita-cerita ya kan bagian nak nyahih nah dari bapak mengenai dinasti Suluh teh yang raja pertama Pucuk Suluh Pak. Ya betul nama Merah Gajah Pak. Dua versi. Dua versi Pak. Itu dia lah Pak yang nama saya. Jadi begini Pak, menurut cerita kalau dalam bahasa Tamiang ni pekabar. Jadi dia Pucuk Suluh teh anak bayi yang katanya tidur di rebung buluh jadi gatal. Jadi makanya dikatakan Tamiang. Anak yang tidur di buluh teh jadi gatal Tamiang. Satu versi lagi ada membaca juga dalam buku sejarah dari Perla. Pucuk Suluh ni namanya Merah Gajah. Anak Sultan Muhammad Amin Shah, Sultan Perla yang ke-6. Ada juga yang mengatakan anak Sultan Malik Shah, Sultan Perla yang ke-5. Jadi kalau menurut ya kan sudah Islam Pucuk Suluh ni jadi yang sudah hamba pilih ke diri Pucuk Suluh ni memerintah Tamiang dari tahun 1190 sampai 1256 Pak. Dan dia Pucuk Suluh. Dan dia kuburnya sampai sekarang ini diyakini oleh masyarakat setempat ada di kampung Pematang Durian Pak. Pematang Duriannya Kecamatan ini di Kecamatan Sekak ya Pak. Kalau kita dari nyebrang dari Bandar Pusaka ni naik GT Kini ni Pak dah boleh terus Pak. Boleh. Amba dah 3 kali ke sana. Jadi ada 2 di dalam kompleknya ada 2 makam. Satu Pucuk Suluh, yang satu lagi 1 meter ke arah sana sikit lagi ada panjang 9 meter. Tapi kita tahu kubur siapa Pak. Iya. Dia Pucuk Suluh. Dia ketika ia Pucuk Suluh
memegang suatu kerajaan yang nama kerajaannya nama Dinasti Suluh. Ya. Dia waktu ya pusat pemerintahan di mana, Pak? Udah di Kuala Simpang, Pak. Waktu itu udah Kuala Simpang. Ada kan dah di Benua Raja. Benua Raja. Pastinya kali. Dalam kita baca dalam buku Tamiang yang karangan nama Kamar Murasid, katanya udah di Benua Raja. Udah Benua Raja kini ni lah. Jadi sejak iyalah dikata nama raja dah Raja Kerajaan Tamiang. Kerajaan Tamiang. Sejak kena raja jadi Temiang tadi. Dia kata Raja Temiang. Yang cedera gatal dia. Cuma dia berpesan kalau dia meninggal nanti, makam kalau aku di tempat aku ditemukan. Jadi kira-kira ditemukan daerah Pematang Durian tadi ya. Kalau dulu dalam sejarahnya Sulum katanya. Sulum cuma iya. Sulum gialah kan. Dan kubur di sana. Jadi bentuk kuburnya Pak nisannya sama persis macam Meliku Saleh yang ada di Samudra Pasai. Di Samudra Pasai dia. Cuma yang di Temiang ni ada tulisannya Pak, cuma ada lafaz kat Allah dia aja. Iyalah. Tapi kalau di Meliku Saleh kan ada. Jadi kuat lah berarti ya Pucuk Suluh udah Islam Pak kan. Karena batu nisan teh sama udah apa? Sama juga dengan batu nisan yang di Kampung Pandi, Banda Aceh, yang di Losmawe. Cuma kalah kita ada tulisan. Ada bertulis. Ada bertulis ya Pak. Jadi cuma macam lafaz Allah dia aja. Iya. Jadi amba rasa bagian. Jadi Pucuk Suluh teh meninggal teh tahun 1258 ke? 1256. Setelah dia meninggal tadi diganti anaknya Pak. Ya, jadi namanya Popala. Nama anaknya. Memerintah tahun 1256 sampai 1278 Pak. Jadi keadaan negeri aman dalam sejarah dia katanya ke. Dan kuburnya ada di Lubuk Pika Pak. Lubuk Pika. Kalau sekarang nama kampungnya Tanjung Lumpang. Tanjung Lumpang berarti Tanjung Lumpangnya masuk dari Lubuk Siduk juga. Dari Lubuk Siduk. Lubuk Siduk. Langsung tahu Tanjung Lumpang. Jadi nama di sini ada namanya jalan Jalan Popala. Jadi ya kuburnya ada sekarang udah ditemukan kubur. Ada, udah tengok 2 kali. Kubur Popala tadi Tanjung Lumpang. Ada 2. Menurut kata penduduk setempat ya, yang satu lagi pemaisurinya. Tapi rata-rata memang kubur-kubur perubahan ni, kubur-kubur zaman ya di tepi sungai Pak. Iyalah, karena transportasi sungai. Ya lebih Popala tu. Sudah ya setelah Popala dia meninggal tahun 1278 ganti anaknya Pak. Ya. Namanya Podewangga. Atau ada yang kata Podewangsa. Ya. Tahun 1278 sabut tahun 1278 sampai 1230. Tadi mau cerita ini orang alim katanya Pak. Daerah Kecamatan Sekak juga lah kubur dia. Ya boleh Kecamatan Sekak juga. Jadi cedapat katanya kalau kata orang Sian Jaga ada orang Gayo saja kan. Kalau cedak tua mata kelihatan nisannya. Kubur di Wangsa tadi. Air mati sekajang namanya dia. Di air mati sekajang namanya. Kubur daerah dia lah. Kubur di Wangsa. Ini dijaga sama kucing besar katanya, jaga kecil kan. Perimau jaga kubur ya. Jadi kubur di Wangsa. Jadi tuah mata dia dapat ngelih kita. Cuma daerahnya ya aja Pak, dia di lembah dia ada. Jalan kaki begitu ke. Udah meninggal dia tain, barulah ganti rajanya namanya Podino. Memerintah tahun 1278 sampai 1300 Pak. Ya. Jadi pada masa Podino ni lah sudah katanya di Benua Raja juga Pak ya. Jadi pada masa akhir kekuasaan dia ni datang Pak armada dari Samudra Pasai Pak pada masa Sultan Mahmud Shah. Mahmud Shah di Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai Pak. Menurut informasi dia tak memperluas wilayah. Ada kata dia nak mengislam ke ya, kita dengar kabar ya kan. Jadi suruh nyerah di Podino ni. Untuk ke Samudra Pasai. Bahwa kerajaan Tamiang harus tunduk ke Samudra Pasai. Begitu cerita. Begitu. Tapi Podino ni cendak. Cendak dia nyerah. Jadi perang dia nyerah antara kerajaan Tamiang dengan kerajaan Samudra Pasai. Jadi serang menurut cerita sampai 7 hari Pak. Perang. Jadi sampai habis lah Podino dia mempertahankan bukit ya Pak, di Bukit Rata kan, belakang galon gini ni. Sampai habis dia meninggal katanya. Ada lagi satu kabar kata ke dimutilasi. Tiga. Jadi kubur dia kubur tengah. Ya cerita-cerita orang kampung kan. Kerat 3 jadi yang di tengah tu ada di Bukit Rata tu kat kubur 3 yang kepala tu dibuang di kubur di Semendam. Yang baca tahu juga di mana dari pusat ke bawah ke Pantai Perlak. Dah tengok juga pendek kubur Pak.
Yang di mana tadi? Di kebun tengah nih. Jadi asal mula kebun tengah ya ada kubur tengah. Bukan kebun tengah tapi kubur tengah. Legenda tu. Legenda tu cerita. Tapi mungkin Pak ni bukan legenda ni, sejarah ni Pak. Mungkin ada cerita ini. Boleh jadi. Kubur dia jelas. Dia menurut cerita orang Siat dia area hutan semak lah kan. Jadi bermimpi punya kebun dia yang mendapat cerita kan. Bersih ke lah ni katanya kan. Begitu bersih barulah hasil dia banyak dia macam dibersih kubur dibuatnya. Dibuatnya batu buat macam kan. Di daerah pantai di Bukit Rata. Bukit Rata tu. Sampai kini nanti jalan sini namanya Kampung Bukit Rata. Itu memang Binoran. Kebun tengah. Jadi kubur tengah. Jadi singkat cerita yang lain sesudahnya tewasnya Raja Podinok Tain. Jadi kan udah dia cari anak dah ada lagi Pak. Habis dah peling. Dia punya adik. Adiknya namanya Pohiang atau Potemo. Jadi Potemo dia punya anak dua, namanya Miftahuddin. Yang lebih dikenal di Temiang ni ialah Muda Sedia. Muda Sedia, anak Pohiang. Anak Pohiang dia. Anak kebun berarti anak kebun dari Podinok. Pohiang teng saudara dari Podinok. Adik kandung Podinok. Jadi apa nama dia Miftahuddin dia yang nama lebih terkenal Muda Sedia dia punya adik namanya Zainal Abidin. Lebih dikenal Muda Sedinu. Udah ya. Jadi Muda Sedia namanya Miftahuddin. Muda Sedinu namanya Zainal Abidin. Dah. Udah ya pada masa ya yang jadi Sultan di Samudra Pasai Sultan Ahmad. Dikawinkanlah Muda Sedia dengan anak putri Sultan Ahmad. Ada anak putri Raja Samudra Sedia. Perla. Samudra Pasai. Samudra Pasai. Anak Sultan Samudra Pasai. Namanya dua versi lagi nih, Pak. Kalau menurut cerita dari Samudra Pasai, puan dari Muda Sedia namanya Lindung Bulan putrinya. Ya. Binti Sultan Ahmad, Bahyansah Meliku Zahir. Permaisuri Muda Sedia. Udah begitu dia kawin dapat anak dua. Malah jadi satu dah Putri Lindung Bulan. Putri bungsu Putri Megagema. Anak Muda Sedia. Putri bungsu si Lindung Bulan. Kalau di Tamiang kan lebih terkenal namanya Lindung Bulan. Putrinya ada katanya Putri Merumu Ligai. Jadi dikawinkan lah Pak. Oleh kerana Muda Sedia netain punya tanda di pipinya hitam. Jadi sejak ialah dari tahun 1300 tahun oleh Sultan Ahmad Bahyansah Meliku Zahir mengangkatlah jadi raja tunduk kepada Samudra Pasai. Raja Muda si Itamiang. Yang artinya raja muda yang hitam pipi. Jadi menantu jadi Sultan Ahmad tu Pak. Jadi dengan kata Tamiang teh boleh jadi mulai dari pucuk suluh dari Muda Sedia versi Aceh Raja muda yang si Itaming. Raja muda yang hitam pipi. Muda Sedia teh. Jadi Muda Sedia teh memerintah dari tahun 1300 sampai 1352. Ada satu versi mengatakan lagi dari tahun 1330 sampai 1664 ya. Entah manalah pakar-pakar sejarah lah yang menentukan. Yang menentukan Muda Sedia jadi memerintah jadi raja. Jadi masa Muda Sedia ni lah Pak. Kejayaan Temiang ni. Ya panjang ceritanya termasuk penjaga pantai Teluk Kuala Penaga ni Panglima Kantomana. Kantomano tahu cara pernah mandi Aceh ya. Aceh. Dia panglima itu ya ke? Jadi salah Panglima penjaga pantai Pak. Pantai. Laksamana. Udah ya. Masa Muda Sedia panglima dia ada 7 Pak. Yang ingat ya Panglima Nayan, Panglima Ranggas, Panglima